atas ya. Intan? Intan belum. Rahmi, hadir? Rahmi Hadir, Bu. Hadir, Bu. Imran? Imran belum. Muhammad Ajrun Asyari? Hadir, Bu. Hadir. Ajrun. Emil? Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Absen? Sudah semua absen ya? Oke, Mas. Kira bisa dimulai, Mas. Siap, silakan Bu Nisa, boleh dimulai. Nanti kirim ke saya, Bu, absennya, Bu, ya. Saya mau lihat ini. Oke. Ini banyak yang tidak hadir, ternyata 2 kali sudah. Oke, baik, Mas. Kasih remason Terima dulu. kasih. Iya, oke. Baik, silakan dimulai, Bu Nisa. Oke, baik, makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore. Sore. Oke, kita lanjutkan terkait dengan regresi linear berganda yang kemarin ya. Jadi, untuk materi kali ini, izin saya share screen. Share screen saya sudah berubah kan? Sudah, Bu. Oke. Tunggu sebentar. Oke, kemarin kita sudah ada contoh data ya, teman-teman, dan saya juga sudah mengirimkan datanya di Excel. Nah, kemarin itu kayaknya masih ada kesalahan pengetikan ya, kayaknya yang buat yang kurs dolar. Jadi nanti saya akan kirim lagi ya, kirim ulang datanya, atau teman-teman bisa ubah yang berbeda dari yang ada di layar sini gitu ya. Karena kemarin kita belum jadi belum jadi praktek gimana caranya untuk membuat model regresi linear berganda di Excel. Nanti coba di akhir sini kita coba gitu ya buat model regresi linear berganda di Excel juga sekalian dengan asumsi-asumsi. Jadi sore hari ini kita akan melihat gitu ya bagaimana asumsi-asumsi di regresi linear berganda atau regresi linear biasa gitu sederhana. Jadi kalau untuk regresi linear kita itu harus model regresi linear itu dikatakan benar atau tepat jika memenuhi asumsi-asumsi yang mempengaruhi ke modelnya gitu ya. Jadi asumsinya asumsi apa saja? Ini saya next dulu. Validitas model. Nah, jadi ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi berganda. Yang pertama itu kondisi Gauss-Markov. Jadi dalam model regresi berganda, dalam model regresi linear berganda itu harus memenuhi 3 kondisi Gauss-Markov ini, yaitu nilai harapannya atau rataan sisaannya itu 0. Jadi biasnya itu kalau bisa sangat kecil sekali atau mendekati 0. Gitu. Itu yang dimaksud dengan poin Gauss-Markov kondisi 1 ini. Kemudian ragam sisaannya itu harus homogen untuk setiap nilai S, untuk setiap nilai X.
Jadi setiap variabel bebasnya itu harus memiliki ragam sisaan yang homogen. Nah, yang ketiga, tidak terjadi autokorelasi atau sisanya saling bebas. Karena kalau misalkan terjadi autokorelasi, artinya data itu saling berkaitan antar waktunya gitu. Jadi data ini tidak saling lepas, nah saling saling berkaitan. Nah, ini akan mengakibatkan model analisis regresi linear kalian itu tidak baik gitu. Untuk penduganya ini akan sangat bias gitu, akan sangat salah nanti ketika kita mau menduga suatu kejadian menggunakan regresi linear berganda. Ada yang bocor nih, Alvin? Oke. Maaf Bu, sorry. Ya, oke. Saya jelasin dulu ya. Nah, yang asumsi kedua yang harus kita cek juga untuk model regresi linear berganda, yaitu galatnya atau errornya ini harus menyebar secara normal. Nah, yang ketiga, ini nih galat bebas terhadap peubah bebas. Jadi, gimana caranya tahu kalau errornya ini harus bebas terhadap nilai X-nya atau peubah bebasnya. Jadi, kita harus melihat covariance-nya itu sama dengan nol. Artinya, tidak ada hubungan antara si errornya dengan peubah bebasnya. Kemudian yang keempat, ini tidak ada multikolinearitas. Jadi yang kondisi Gauss-Markov yang pertama itu ingat tidak boleh ada autokorelasi. Kemudian galatnya atau errornya itu harus menyebar normal. Kemudian covariance-nya itu harus nol. Jadi harus saling bebas. Oke, Nur Hadi, nanti saya update absennya ya. Saya lanjutin dulu ini. Nah, yang keempat itu tidak ada multikolinearitas. Jadi asumsi-asumsi ini harus dipenuhi ketika kita membuat model analisis regresi linear. Kalau misalkan dari keempat asumsi ini ada yang tidak terpenuhi, artinya regresi kita itu tidak tepat. Nah, ini kalau misalkan kita pakai kita pakai Minitab gitu ya untuk menguji regresi yang contoh soal yang kemarin yang total impor gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ini pola asumsinya ini terpenuhi semua. Jadi pola dilihat di sini gitu ya, errornya ini menyebar secara normal, mendekati grafik normal histogramnya gitu ya. Kalau normal itu kan dia seperti setengah lingkaran gitu ya. Dia grafiknya itu mendekati kurva normal, kemudian ini nilai residualnya itu bebas gitu ya, tidak ada pola gitu kan. Jadi covariance-nya menyebar secara bebas gitu, tidak membentuk pola. Kemudian sisa residualnya ini mendekati garis linear gitu. Jadi asumsinya hampir terpenuhi semuanya. Nanti kita akan lihat juga gimana cara melihat mengecek asumsi-asumsi menggunakan Excel ya. Nah, bagaimana jika terjadi multikolinearitas gitu. Jadi kalau misalkan multikolinearitas terjadi, bagaimana sih apa yang mencirikan multikolinearitas itu terjadi gitu. Jadi tadi kan syaratnya tidak boleh terjadi multikolinearitas. Artinya sesama variabel X gitu ya, sesama variabel bebasnya ini tidak boleh saling berkorelasi. Gitu. Jadi kalau misalkan saling berkorelasi, artinya model kita itu tidak bisa digunakan. Artinya kita tidak bisa menduga suatu kejadian menggunakan model yang sudah kita buat menggunakan model regresi linear berganda. Nah, kenapa kalau kita menggunakan model regresi linear berganda tidak boleh terjadi multikolinearitas gitu? Ini karena akan mempengaruhi ragam dari dugaannya. Jadi dugaannya itu akan sangat bias, tidak tepat gitu. Jadi nanti kemungkinan bisa terjadi
model kita itu salah menginterpretasikan gitu. Nanti dia bisa jadi menginterpretasikan bahwa si variabel bebas kita, variabel X kita itu dianggap tidak penting. Atau bisa jadi nanti hasil pengujiannya gitu ya, kalau kita uji kemarin kan kita mau membuat model regresi linear berganda itu untuk melihat hubungan gitu ya. Salah satu fungsinya adalah untuk melihat hubungan. Nah, kalau terjadi multikolinearitas, bisa jadi gitu ya, dengan model itu sebenarnya ada hubungan gitu. Tapi karena modelnya tidak tepat, ketika kita uji gitu ya, dengan uji F ataupun dengan uji T, nah didapatkan gitu ya hasil pengujiannya ternyata variabel bebas kita tuh tidak ada hubungannya gitu loh, tidak berhubungan dengan y itu. Variabel bebas kita itu tidak menyebabkan variabel y-nya menjadi naik atau menjadi turun gitu. Itu penyebab pertama. Nah, kemudian penyebab keduanya ini pendugaan dari koefisien regresi menjadi tidak benar. Nah, jadi bisa jadi kalau misalkan kita terjadi multikolinearitas gitu ya, terjadi multikolinearitas, bisa jadi koefisien regresi si X gitu ya. Jadi kalau misalkan ada model gitu ya, misalkan garisnya itu jika si variabel bebasnya katakanlah cuma satu variabel gitu ya. Misalkan si X-nya naik, maka si Y-nya juga akan naik. Nah, tapi kalau terjadi multikolinearitas, dari gambar saja gitu ya, dari gambar garis X dan Y-nya aja kalau kita buat grafiknya itu sebenarnya naik. Tapi karena modelnya itu tidak memenuhi asumsi multikolinearitas, nah koefisiennya itu jadi negatif. Nah, kalau negatif itu kan artinya ketika Y naik, maka X akan turun atau hubungannya sebenarnya hubungannya positif, tapi karena terjadi multikolinearitas digambarkan interpretasinya jadi hubungannya itu negatif gitu. Nah, itu kan salah gitu. Makanya multikolinearitas itu tidak boleh terjadi pada model regresi linear berganda gitu. Jadi kita harus hati-hati nih ketika mengecek ketika kita mau ngecek model regresi linear berganda, ini pastikan bahwa variabel X-nya itu tidak boleh saling berkorelasi atau terjadi multikolinearitas gitu. Tadi ada yang baru masuk ya? Muhammad Nur Hadi sama Febrianti Lino. Pas Liani. Oke, ntar ya. Atas nama Sofyan juga baru join, Bu. Siapa? Maaf. Sofyan Raditya. Sofyan. Oke, Sofyan Raditya. Pas Liani hadir. Alvin S juga, Bu. Febrianti Lino Nur Hadi. Dari Alvin kelas ya. ini, Bu. Sofyan Iya, Bu. Raditya, Alvin. Nursida tadi izin ya. Risa belum hadir kan? Sofyan Raditya hadir, Muhammad Nur Hadi hadir. Alvin sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Alvin. Namanya Alvin Z atau Alvin S? Febrianti Lino ya? Iya, Bu. Febrianti Lino hadir. Ada lagi yang baru hadir yang belum di absen, teman-teman? Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Tadi asumsi klasik itu ada 4, ingat ya, ada autokorelasi, kemudian ragam tidak boleh terjadi autokorelasi, kemudian ragamnya harus menyebar secara normal, kemudian tidak boleh terjadi multikolinearitas, sama tadi nih, variansnya itu harus sama dengan 0. Covariansnya itu harus sama dengan 0. Nah, ini kalau terjadi multikolinearitas gitu ya, kenapa tidak boleh
karena dia bisa menginterpretasikan model regresi linearnya itu secara tidak benar atau salah gitu. Sehingga apa yang kita harapkan dengan membuat model itu tidak bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya mengecek multikolinearitas? Jadi untuk mengecek multikolinearitas, kita bisa melihat dari VIF-nya gitu. Jadi kalau nilai VIF-nya lebih besar dari 5, itu biasanya ada indikasi masalah multikolinearitas. Jadi kalau misalkan nilai VIF-nya ini harus kita cek dari setiap variabel X ke variabel Y-nya. Jadi kalau misalkan ini dari data yang kemarin gitu ya, dari data yang kemarin ini kita bisa lihat. Jadi PDB-nya ini nilai VIF-nya ini bisa dilihat dari tabel ANOVA-nya ya. Jadi kita bisa kemarin kan untuk mengecek hubungan itu bisa menggunakan salah satunya tabel ANOVA gitu. Jadi bisa uji T atau uji F. Nah, ini kalau kita lihat pakai uji T, nilai VIF-nya itu di setiap variabel X dengan prediktornya ini ini ya, total impor. Jadi kalau misalkan PDB dengan total impor itu maaf kok PDB dengan total impor. Jadi multikolinear itu kan antar sesama variabel X ya. Nah, kalau kita lihat PDB ini dengan variabel X-nya yang lain itu nilai VIF-nya 9 gitu ya. Sudah lebih besar dari 5, kemudian rata-rata inflasi ini masih lebih kecil dari 5 tapi tidak mendekati 5 gitu ya. Terus kurs dolar ini lebih kecil dari 5, populasi juga lebih besar dari 5. Maaf, tadi yang lebih kecil dari 5 kemungkinan terjadi multikolinearitas. Jadi ini nilai VIF inflasi dan kurs gitu ya, itu lebih kecil dari 5, tetapi nilai VIF populasi dan PDB ini lebih besar dari 5. Sehingga kemungkinan ini ada terjadi multikolinearitas atau terjadi adanya hubungan antara rata-rata inflasi dengan PDB dan populasi gitu. Jadi yang lebih besar dari 5, maaf. Tadi lebih besar dari 5 ya. Jadi yang lebih besar dari 5 itu PDB sama populasi itu nilai VIF-nya lebih besar dari 5. Nah, sehingga kita duga nih dari nilai VIF aja ini bisa kita lihat bahwa kemungkinan terjadi multikolinearitas atau hubungan gitu ya. Ada hubungan nih antara PDB, nilai PDB dengan populasi. Nah, kalau kita mau cek multikolinear atau hubungan itu kan bisa pakai korelasi nih. Nah, kalau di modelnya saja nilai VI salah satu melihatnya itu dari nilai VIF itu kalau sudah ada modelnya ya, model regresinya. Nah, kalau belum ada model regresinya, kita bisa cek setiap variabelnya itu kita bisa cek korelasinya atau nilai korelasinya. Kalau nilai korelasinya itu cukup besar atau mendekati 1, maka kemungkinan si variabel X itu yang nilai korelasinya lebih dari 1 itu saling berhubungan. Gitu. Jadi kalau dari model regresi untuk mengecek multikolinearnya dari nilai VIF, tapi kalau belum ada model regresinya, gitu ya, teman-teman kan sebelum membuat model itu pertama harus dicek dulu apa namanya garisnya ya, seperti yang kita lakukan minggu lalu. Minggu ini ya masih ya? Atau minggu lalu? Sudah minggu lalu ya? Kemarin, seperti yang kita lakukan minggu lalu, kan kita gambarkan dulu nih grafiknya satu-satu antara variabel X dengan variabel Y gitu kan. Apakah memang ada hubungan linear nih gitu kan. Nah, selain itu, teman-teman juga sebelum membuat model regresi linear untuk mendeteksi multikolinearitas, teman-teman bisa mengecek nilai korelasi tiap variabel X-nya. Gitu. Kalau misalkan nilai korelasinya tinggi, nah nanti dicek kembali saat membuat model regresi linear, apakah nilai VIF-nya tinggi. Gitu. Kemudian cek kembali koefisien regresinya gitu ya, koefisien regresinya ini menggambarkan penggambaran yang tepat atau tidak. Nah, ini tadi ya
Akibatnya, karena tadi nilai PDB dan juga nilai populasinya ini saling berhubungan gitu ya, maka ini akan mengakibatkan si variabel PDB-nya ini dianggap tidak penting atau tidak signifikan. Padahal bisa jadi si PDB ini sebenarnya mempengaruhi total impor gitu, tapi karena ada multikolinearitas gitu ya, dianggap PDB ini tidak mempengaruhi total impor. Nah, kemudian bisa mengakibatkan pendugaan dari koefisien regresi PDB menjadi tidak benar. Nah, nanti kita lihat tadi kan di sini nilai PDB koefisien regresinya negatif gitu. Artinya hubungan si PDB dengan total impor gitu ya, si total impornya naik satu satuan, maka si PDB-nya turun 0,04 satuan, ini mengakibatkan si Y-nya naik satu satuan gitu. Padahal bisa jadi gitu ya, hubungannya itu bukan hubungan yang negatif gitu, tapi hubungan yang positif. Bisa jadi hubungannya ketika si PDB naik gitu ya, bukan turun, itu menyebabkan si Y-nya, si total impornya naik. Bukan si total impornya naik, tapi PDB-nya turun. Gitu. Maaf, sebentar. Saya terima telepon dulu ya. Maaf, ada telepon. Nah, di sini dia ketika dia melihat nilai VIF-nya yang lebih besar dari 5, itu ada di PDB dan juga di populasi. Nah, kemudian dia cek nih PDB dengan populasinya, ternyata korelasinya cukup besar, yaitu 0,847 gitu. Nah, tadi yang menyebab ketika terjadi multikolinearitas gitu ya, ada dua kejadian yang terjadi. Jadi yang pertama variabel PDB-nya dianggap tidak signifikan, kemudian penduga dari koefisien regresinya ini salah gitu. Jadi tadi kan hasilnya adalah negatif gitu ya, atau ada hubungan negatif antara PDB dengan total impor. Padahal sebenarnya mungkin gitu ya hubungannya bukan negatif tapi positif gitu. Jadi salah menginterpretasikan koefisien regresi dari model regresi linear bergandanya. Nah, ini ada beberapa cara gitu ya untuk mengatasi multikolinearitas gitu. Nah, ini mungkin caranya nanti kita bisa mengganti model. Nah, ini tidak akan dipelajari di pertemuan ini, jadi kita hanya untuk pertemuan ini kita hanya mempelajari terkait asumsi-asumsinya saja. Tapi kalau misalkan terjadi multikolinearitas dalam data tersebut gitu ya, ternyata berarti model regresi linear bergandanya ini tidak bisa kita gunakan untuk menduga ataupun untuk mencari hubungannya gitu. Untuk menduga variabel ataupun mencari hubungannya kita tidak bisa menggunakan regresi linear berganda. Nah, kalaupun memang masih ingin menggunakan model regresi linear berganda, maka kita harus merubah modelnya. Jadi kita menggunakan prosedur penyeleksian variabel, gitu ya. Jadi variabelnya yang variabel x yang mengalami multikolinearitas itu bisa dibuang ataupun kita gabung, gitu. Jadi ada namanya metode-metode gitu ya dalam regresi linear, yaitu forward, backward, sama stepwise. Jadi kita memperbaiki modelnya sehingga model regresi linear berganda itu menjadi lebih baik. Atau kita gunakan model lain gitu. Kita tidak merubah datanya, tapi kita kalau yang poin pertama ini kan kita merubah datanya gitu ya, supaya tetap pakai model regresi linear tapi datanya dirubah. Nah, kalau misalkan yang kedua itu kita merubah modelnya. Gitu. Jadi kita tidak menggunakan model regresi linear berganda, tapi ada model-model lain yang lebih robust gitu atau yang lebih tahan dengan keadaan multikolinearitas gitu. Yang pertama mungkin nanti teman-teman juga akan belajar ya yang partially square ya di mata kuliah ini, tapi
nanti di akhir mungkin. Jadi kita bisa pakai metode kuadrat terkecil, kemudian ada rich regression, ada PCR, principal komponen utama atau analisis komponen utama, kemudian ada partial square. Jadi ini model-model yang lebih robust terhadap kejadian multikolinearitas. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut ya. Nah, ini untuk multikolinearitas. Kemudian bagaimana dengan asumsi yang autokorelasi? Tadi kan multikolinearitas tidak boleh, kemudian saling berhubungan antara data di satu variabel itu juga tidak boleh. Gitu. Jadi autokorelasi itu apa? Autokorelasi itu antar pengamatan itu saling berkorelasi satu sama lain. Jadi paling sering gitu ya, hal ini autokorelasi itu paling sering terjadi pada data time series gitu atau rentang waktu. Jadi kalau datanya ini rentang waktu itu saling berhubungan nih. Nah, seperti tadi ya, misalkan contoh kita itu ada tahunnya kan ya. Nih. Contoh data soal kita ini kan memang kita mau mencari hubungan atau kita memodelkan gitu ya. Kita mau memodelkan regresi linear berganda antara total import dengan PDB, rata-rata inflasi, kurs dolar, dan populasi. Kalau multikolinearitas itu antara variabel X-nya. Jadi ada hubungan antara PDB tadi dengan populasi. Ternyata mereka saling berkaitan. Itu yang dikatakan multikolinearitas. Nah, kalau autokorelasi itu juga merepresentasikan saling berkaitan atau merepresentasikan saling berhubungan. Tapi hubungannya bukan antar variabel X, tapi antar amatan. Jadi misalkan, ini kan data kita data time series juga ya, datanya data rentang waktu. Jadi PDB tahun 1999 ini ternyata berhubungan dengan PDB tahun 2000. Atau ternyata nilai PDB gitu ya, atau jangan PDB. Tadi kan yang PDB itu multikolinearitas ya. Katakanlah rata-rata inflasi. Inflasi ini dari tahun ke tahun itu ternyata saling berkaitan gitu. Ternyata inflasi di tahun 2000 itu kan 10,26. Inflasi tahun 2000 itu menyebabkan ada hubungannya gitu ya dengan inflasi di tahun 2001 atau meningkatnya inflasi di tahun 2000 itu menyebabkan meningkat juga inflasi di tahun 2021. Di tahun 2001, maaf. Jadi antar pengamatan ini saling berhubungan atau saling mengakibatkan satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan autokorelasi. Kalau multikolinearitas itu antar variabelnya, kalau autokorelasi itu hubungan antar pengamatannya gitu. Jadi hubungan antar variabel X-nya itu tidak boleh karena itu namanya mengakibatkan multikolinearitas, salah tafsir di modelnya. Dan adanya hubungan antar pengamatan itu juga tidak boleh karena itu menyebabkan autokorelasi gitu di model regresi linear berganda. Yang kita mau gitu ya, yang kita harapkan adalah adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Atau ada hubungan antara variabel X-nya dengan variabel Y-nya. Tapi kalau hubungan antara variabel X itu kita tidak mau. Atau hubungan antara pengamatan yang ada di X ataupun di Y itu juga kita tidak mau. Jadi itu ya bedanya multikolinearitas dengan autokorelasi. Nah, efeknya jika terjadi autokorelasi dalam model regresi linear berganda itu apa? Jadi nanti ketika terjadi autokorelasi itu mengakibatkan ragam errornya menjadi underestimate atau penduganya ini menjadi tidak tepat juga. Jadi bisa jadi penduganya ini jauh gitu ya, sangat jauh di atas hasil yang sebenarnya gitu. Atau selang kepercayaannya ini sangat tinggi gitu. Yang kita mau kan selang kepercayaan dari dugaan itu sedikit ya gitu. Jadi selang kepercayaannya
kecil, kalau selang kepercayaannya kecil berarti kan ragamnya tidak besar. Sementara kan tadi ragam itu kita mau memang mendekati nol ya. Kalau bisa covariance-nya atau ragamnya ini sama dengan nol. Kalau artinya covariance itu kan ragam. Kalau ragamnya sama dengan nol, artinya dugaan kita itu tidak jauh gitu loh, tidak jauh dari hasil yang sebenarnya. Yang kita mau kan ketika kita melakukan dugaan menggunakan model regresi linear, kita mau kan dugaan kita itu harapannya itu sama dengan hasil yang sebenarnya, nilai yang sebenarnya gitu. Nah, kalau selang kepercayaannya besar, artinya dugaan kita itu coba-cobanya itu tuh bisa jadi sangat jauh gitu loh. Kalau selang kepercayaannya besar, artinya dugaan kita bisa jadi itu sangat jauh dari hasil nilai yang sebenarnya. Nah, ini kan tidak baik gitu ya. Kita mau membuat suatu model untuk pendugaan gitu ya, untuk pendugaan. Kita mau kan dugaannya itu sangat mendekati nilai yang sebenarnya gitu. Kita tidak mau model kita itu menduga menjauhi nilai yang sebenarnya. Makanya kita mau selang kepercayaannya kecil gitu ya. Nah, ini penyebab dari autokorelasi. Kalau penyebab dari multikolinearitas kan tadi sama ya. Multikolinearitas itu menyebabkan hubungan variabelnya itu tadi apa namanya dianggap tidak penting dan hubungannya itu dianggap salah gitu ya. Kalau misalkan autokorelasi itu menyebabkan dugaannya ini tidak mendekati nilai yang sebenarnya atau menyebabkan selang kepercayaannya ini menjadi besar. Gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya mendeteksi autokorelasi? Jadi kita bisa deteksi nanti pakai plot antara error dengan data yang sudah diurutkan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengujinya menggunakan Durbin Watson. Jadi mendeteksi autokorelasi yang positif ya Durbin Watson ini. Nah, ini cara mengecek Durbin Watson gitu ya. Rumus-rumusnya nanti kita bisa pakai Excel aja ya untuk menguji Durbin Watson. Jadi kita mau uji kalau korelasinya tidak ada gitu ya, tidak ada autokorelasi. Artinya asumsi kita H0-nya diterima gitu atau H1-nya ditolak. Yang kita mau model kita itu H0-nya diterima, jadi tidak ada autokorelasi. Kalau misalkan H0-nya ditolak, kalau H0-nya ditolak berarti uji Durbin Watson-nya positif, jadi ada autokorelasi yang positif. Ini rumusnya. Nah, ini kalau kita pakai model yang sebelumnya ya, hubungan antara total impor dengan PDB, kemudian rata-rata inflasi, populasi, sama satu lagi tuh modelnya. Nah, kalau kita pakai model itu, hasil analisis Durbin Watson-nya itu 2,15. Jadi 2,15 kalau kita pakai alfa 5%, ini tabelnya dari tabel Durbin Watson itu masih 0,57. Artinya masih berada di batas atas gitu ya, batas atas dari 2,15. Karena batas atasnya 2,09. Karena berada di atas batas atas, artinya H0-nya diterima. Nah, tadi H0-nya tidak ada autokorelasi. Artinya model kita gitu ya, model regresi linear berganda antara total impor dengan PDB dan lain-lain itu tepat digunakan untuk menduga total impor di tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan autokorelasinya terjadi gitu? Tadi kan autokorelasi itu terjadi karena ada hubungan antar amatan. Nah, kalau ada hubungan antar amatan dan ternyata amatan tersebut itu time series, biasanya kalau terjadi autokorelasi, maka kita bisa menggunakan model-model yang robust terhadap time series-nya. Jadi kita bisa menggunakan model-model time series gitu. Atau kita bisa mengubah datanya gitu.
Jadi kita tidak menggunakan data tersebut secara langsung, tapi kita memasukkan namanya lag value gitu ya. Jadi kita mentransformasi datanya. Jadi ada dua cara ya. Tadi kalau misalkan multikolinearitas juga tadi kita cara menanganinya kalau kita masih tetap menggunakan model regresi linear berganda, maka kita harus merubah datanya gitu ya. Yang kita rubah data si variabel bebasnya atau variabel X-nya. Nah, kalau terjadi autokorelasi, kalau kita tidak mau mengganti model, maka kita juga harus merubah datanya. Nah, data yang dirubah ini adalah data si variabel Y-nya, gitu ya. Jadi kita harus buat namanya lag variabel, gitu ya. Nah, lag variabel ini digunakan atau ditransformasi menggunakan variabel Y. Nah, variabel Y kan di sini adalah total impor ya. Jadi variabel responnya yang ditransformasi. Kalau tadi multikolinearitas yang ditransformasi adalah variabel X-nya, kalau terjadi autokorelasi yang harus ditransformasi itu adalah variabel Y-nya. Jadi kalau pakai Minitab itu bisa langsung ya. Jadi ada pilihan di time series, kemudian kita pilih lag. Jadi ini langsung mentransformasi si nilai variabel impornya. Jadi di rata-rata sih harusnya. Ini biasanya bisa di rata-rata. Dan jadi yang atas gitu ya, yang atas ini tidak ada nol, rata-ratanya mulai dari yang bawahnya gitu, tahun di bawahnya. Nah kemudian setelah itu baru nanti dicari regresi linearnya. Nah penjelasannya itu mungkin kita bisa coba ini ya teman-teman, kita coba pakai data yang kemarin yang udah di-share. Coba teman-teman buka semuanya pakai laptop tidak? Tidak semua. Tidak Pakai, Bu. pakai HP. Ada ya. Yang pakai laptop. Nah, yang pakai laptop bisa sambil dicoba ya. Pakai data yang kemarin. Bentar. Pakai data yang kemarin, saya kemarin udah coba. Nah, ini ya data kita yang kemarin ya teman-teman ya. Di kolom D yang kurs dolar ini kayaknya ada yang berubah teman-teman. Yang pakai laptop, data kemarin sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Coba cek yang kurs dolar deh. Kolom variabel kurs dolar, ini tahun 1999, kurs dolarnya 7.100 atau 71? Coba 71. Nah, dirubah dulu ya, jadi 7.100 ya. Saya salah copy kayaknya kemarin. Nah, ini coba disamain dulu nilainya. Beberapa ada yang berubah, coba teman-teman samain dulu. Sudah sama semua teman-teman? Kirim ulang datanya. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Selfie, sudah selfie? Oh, kemarin ada yang belum
Oke. Sudah ya? Nah, kalau sudah, untuk melakukan analisis regresi, kalau teman-teman pakai Excel di tab data, ada data analisis. Kalau data analisisnya belum muncul, ada yang sudah muncul belum data analisisnya atau semuanya belum muncul? Coba klik data. Sudah, Bu. Muncul. Iya, muncul, Bu. Sudah, Bu. Ada kolom data analisis? Ada, Iya, Bu. ada. Ada ya, berarti teman-teman sudah add in ya. Nah, kalau sudah, klik data analisis. Oh, sebentar, saya pindahin dulu deh ini. Saya pindahin ke sheet yang baru. Klik data analisis. Nah, kemudian pilih, muncul ya analisis tab analisis tools-nya. Ada yang belum muncul? Muncul nih, Bu. Muncul, ada yang belum? Muncul. Muncul ya. Semuanya muncul? Muncul, Bu. Oke. Pilih regression. Kemudian, oke. Kenapa nggak muncul? Nah, muncul ya inputan seperti ini. Sudah muncul semua? Teman-teman? Iya, Bu. Oke, nah di Y-nya ini variabel responnya, ini kita pilih yang total import. Jadi di blok semuanya datanya di kolom, kalau saya ini dari kolom F1 sampai F14 selnya. Sudah di blok semuanya? Sudah. Oke. Nah, untuk yang X-nya, sudah ya? Ada yang belum atau belum keluar, belum berhasil? Yang pakai laptop cuman berdua ya? Saya juga, Bu. Oke. Ya, cuman Nur Arfah sama siapa? Mutiara, Bu. Sama Mutiara ya? Cuma berdua nggak apa-apa Punya ya? Syura juga, Bu. Oke, bertiga ya? Oke. Nah, untuk yang kolom X-nya berarti di input yang X-nya. Jadi kalau saya dari kolom B1 sampai E14. Jadi PDB, rata-rata inflasi, kurs dolar, dan populasi. Aku mau berpasir narik ya mama datang itu berpasir ah. Oh. Berpasir kakak lihat di bawah. Oke. Nah, kemudian klik labels. Jadi labelsnya kita klik karena di baris pertama itu kan tadi ada nama variabelnya ya. Jadi labelsnya diklik. Kemudian ini output range-nya diklik mau ditaruh di mana. Saya mau taruh di kolom K ya. Ini teman-teman silahkan kalau mau di sheet yang baru juga biar nggak ketimpa-ketimpa di apa namanya di tabel ini, boleh pilihnya new worksheet. Kalau mau di Excel yang baru pilihnya new workbook. Nah, kemudian ini plot-plotnya kita pilih semuanya gitu ya, karena tadi mau ngecek asumsi-asumsinya juga. Jadi yang residual dipilih, kemudian standardized residualnya dipilih, atau kita pilih yang standardized residualnya aja. Kemudian residual plotnya, line fit plot,
Ini tadi untuk melihat hasil dugaan regresinya gitu ya, sama normal probability. Ini semuanya sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, diklik Oke. OK. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ada tabel ANOVA, kemudian ada tabel uji T-nya, ada p-value-nya, ada nilai koefisien regresinya, sama ada ini residualnya, ada sisaannya berapa gitu ya untuk setiap amatan, kemudian ada nilai persentil dari dugaannya. Juga ada nilai dugaan dari total impornya ya. Nah, kalau sudah, dari sini kita bisa dapat nih nilai koefisien regresinya. Jadi interceptnya itu minus 116.482. Nah, saya ini. Oke. Nah, kalau dari sini, saya mau nanya dulu nih. Saya mau nanya ya. Ke Sofian, ada Sofian? Ibu. Nah, ini kan kita udah dapet nih, ada tabel ANOVA, kemudian ada tabel koefisien regresinya. Kalau dari sini, model regresi linear yang didapat itu gimana? Jadi total impor sama dengan, saya tulis nih, total impornya? Sofian. Ibu, enggak kedengaran Pak, ribut boy. Ini kan ada tabel koefisien regresi ya. Ibu. Nah, dari sini model regresi linear yang didapat dari total impor dengan PDB, dengan rata-rata inflasi, dengan kurs dolar dan populasi, modelnya seperti apa? Kan kalau model regresi linear berganda itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 dan seterusnya. Nah, kalau ini kan kita mau membuat model regresi linear dari total impor dengan PDB, rata-rata inflasi, kurs dolar, populasi gitu ya. Nah, kita tidak pakai cara manual nih untuk untuk mendapatkan model regresinya, untuk mendapatkan bentuk atau fungsi regresi linearnya. Nah, ini kan sudah ada nih. Ini sudah kita dapatkan nih koefisien regresinya. Jadi, fungsi linear dari total impor dengan PDB, rata-rata inflasi, kurs dolar, dan populasi itu bagaimana bentuknya dari tabel ini? Bentar, Bu. Gimana, Sofian? Sudah? Enggak ngerti lah, Bu. Enggak. Oke, coba ya. Yang lain ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Oke. Coba. Jadi Y-nya sama dengan minus 1. Oke, Y-nya saya ganti total impor ya. Oh Kan iya, Bu. Y-nya total impor. Oke, total impor sama dengan Total impor sama dengan minus 1 juta hmm,
164.824 dikurang minus 0,042 X1 Dikurang? Kurang minus? Dikurang 0,042 X1 dikurang 6 X1-nya apa? PDB, Bu. PDB. Terus? Dikurang 625,51 yang X2 yang rata-rata inflasi terus ditambah 7,481 X3 ditambah 0,005 X4. X3-nya apa? X3-nya kurs dolar. Dolar. Terus X4-nya populasi. Oke, ditambah 0,01 populasi. Gini. Iya, Bu. Oke, makasih, Isyura. Oke, tadi berarti kita sudah dapat ya modelnya ya. Jadi kalau teman-teman mau menduga total impor dari PDB, kemudian inflasi, kurs dolar, dan populasi gitu ya. Ini kan kita misalkan kita punya data dari tahun 1999 sampai 2011. Nah, misalkan ini kan sudah tahun 2022 gitu ya. Kita mau tahu nih total impor negara tersebut gitu ya di tahun 2022 itu berapa. Sementara kita cuma punya data PDB, rata-rata inflasi, kurs dolar, sama populasinya aja gitu. Nah, kalau kita punya modelnya, artinya kan kita bisa cari gitu ya. Kalau ada nilainya gitu ya, di tahun 2022 ini ternyata kita cuma punya nilai PDB. Ini kan bisa dicari gitu ya datanya misalkan. Jadi misalkan kita mau menduga tahun 2022 nih. Ya, tahun 2022 itu PDB-nya katakanlah misalkan 2.500.000 gitu ya, 2.500.000. Nah, kemudian inflasinya saat ini tahun 2022 itu katakanlah 16 gitu ya. Inflasinya 16. Kemudian nilai kurs dolar misalkan 15.000 gitu ya. 150.000. 15.000. Kemudian populasi, katakanlah populasinya 300 juta. Nah, berapa total impor yang dihasilkan tahun 2022? Tadi kan modelnya sudah ada ya. Tadi kata Hesyura modelnya itu, mana tadi? Nah, ini. Modelnya itu, total impor itu, kalau kita mau cari penduga dari total impor gitu ya di tahun 2022 dengan data yang kita punya gitu ya, PDB, kemudian inflasi, kurs dolar, dan populasinya. Nah, berapa nih total impor tahun 2022-nya? Jadi kita bisa cek pendugaannya. Jadi saya masukin ya rumusnya. Jadi nilai interceptnya ditambah koefisien regresi PDB. Dan regresi PDB-nya dikali ini. Kemudian ditambah koefisien regresi dari rata-rata inflasi dikali nilai rata-rata inflasinya. Ditambah koefisien regresi dari kurs dolar dikali nilai kurs dolarnya. Ditambah koefisien regresi dari populasi dikali nilai populasinya. Nah, dari sini kita dapat nih, ternyata total impor di tahun 2022 dengan nilai PDB-nya 2.500.000, kemudian rata-rata inflasinya 16, kemudian
kurs dolarnya jadi 15.000 gitu ya, populasinya jadi 300 juta, ternyata kita bisa impor gitu sebanyak 473.086. Nah, dari sini pendugaannya bisa didapat gitu ya. Nah, hubungannya juga bisa kita dapat nih dari koefisien regresi. Nah, saya mau tanya ke siapa ya? Atau ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira dari model bentuk fungsi linear berganda ini gitu ya. Tadi kan udah berdapat nih total impornya, koefisien interceptnya atau kemiringannya itu minus 1.164 ribuan gitu. Terus koefisien regresinya 0,04. Arti dari minus 0,04 ini gitu ya, artinya minus 0,04 PDB terhadap total impor itu artinya apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ini minus 0,04 ini menggambarkan hubungan yang positif atau hubungan yang negatif antara PDB dengan total impor. Negatif. Negatif. Negatif ya. Artinya semakin semakin besar total impornya, nilai PDB-nya akan semakin turun atau akan semakin naik? Semakin turun. Akan semakin turun sebesar Sebesar minus 0,04 sekian-sekian. besar 0,04 miliar gitu ya. Jadi kalau total impor ini satuannya kilo ya. Katakanlah total impor ini satuannya kilo ya. Kilogram. Artinya setiap penurunan sebesar 0,04 miliar PDB itu mengakibatkan kenaikan 1 kilogram total impor gitu. Atau artinya intercept ini gimana? Kan ada intercept nih. Intercept dulu deh. Intercept ini kan tidak ada tempelannya dengan si variabel bebasnya. Gimana? Bagaimana tadi, Bu? Intercept beta 0. Apa artinya beta 0? Nilai total impor jika variabel X sama dengan 0, Bu. Oke, benar sekali. Siapa tadi tuh yang jawab? Adi, Bu. Hadiah. Suaib, Bu. Suaib. Hadiah apa Suaib yang jawab? Ya lah. Suaib, Bu, Suaib. Suaib. Oke, makasih Suaib. Jadi kalau misalkan nilai PDB-nya 0, maka atau nilai PDB, nilai rata-rata inflasi, kurs dolar, dan populasinya 0 gitu ya, maka total impornya nih udah ada nih, minus 1,16. Tapi valid nggak sih kalau misalkan PDB-nya nggak ada, rata-rata inflasinya nggak ada, kurs dolarnya nggak ada, populasinya nggak ada, tapi intercept-nya minus. Jadi negatif malah. Jadi berkurang total impornya. Harusnya kan 0 ya. Jadi kalau dalam artian ini gitu ya, intercept itu tidak berlaku ketika si variabel bebasnya semuanya 0 gitu. Tapi kalau ada salah satu yang 0 bisa jadi intercept-nya masih signifikan gitu ya. Tapi kalau semuanya 0 kan tidak mungkin tiba-tiba total impornya jadi minus gitu ya. Jadi berkurang malah. Padahal semua variabelnya itu tidak ada.
Tapi tadi yang Syuaib bilang benar. Jadi kalau misalkan PDB-nya itu 0, maka nilai total impornya itu akan berkurang sebesar 1.164.824 dengan penjumlahan gitu ya, penjumlahan dari rata-rata inflasi, kurs dolar dan populasinya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Pas dulu. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, ini tadi kan kita modelnya udah dapat. Jadi kita sudah bisa menduga gitu ya. Nah, sekarang kita mau cek nih masing-masing variabel ini gitu ya. Masing-masing variabel ini sebenarnya saling asumsi-asumsi tadi gitu ya. Asumsi-asumsi tadi yang multikolinearitas, autokorelasi, atau hubungan-hubungan yang kita kemarin pelajari dengan uji F. Ini kan ada uji F nih. Atau dengan uji T itu sebenarnya signifikan atau tidak. Nah, kita juga bisa melihat kebaikan dari suatu model regresi itu dari nilai R square atau adjusted R square-nya. Jadi kalau nilai R square atau adjusted R square-nya itu mendekati 1 gitu ya, maka bisa dikatakan model kita itu baik gitu. Jadi ini kan karena R square-nya 0,8 gitu ya, sudah mendekati 1, maka kita bisa katakan bahwa model regresi linear dari total impor dengan rata-rata inflasi, kurs dolar, populasi, PDB, itu sudah cukup baik. Gitu. Nah, kalau kita mau tahu hubungannya tadi, jadi uji F itu kan menguji secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih signifikan F-nya itu lebih kecil dari 0,005 gitu ya, atau kita percaya gitu ya, kita 95% itu percaya bahwa setidaknya kan dari uji F kemarin digunakan untuk mengecek apakah dari salah satu variabel gitu ya, dari salah satu variabel itu ada hubungan ke variabel Y-nya. Nah, kalau di sini kan signifikansinya nilainya 0,001. Jadi kalau kita mau pakai selang kepercayaannya 95%, maka ini 0,001 masih lebih kecil dari 5% ya. Jadi kalau kita pakai selang kepercayaan 95%, maka kita percaya bahwa dari keempat variabel ini gitu ya, dari keempat variabel ini itu salah satu ada yang mempengaruhi total impor. Gitu. Minimal satu ada yang mempengaruhi total impor. Itu dari uji F-nya. Nah, kalau kita lihat di sini pakai uji T gitu ya, masing-masing variabel. Nah, kita lihat di sini yang nilainya kurang dari 5% itu hanya populasi. Yang selebihnya nilai p-value-nya gitu ya, nilai p-value-nya lebih dari 5%. Sehingga bisa dikatakan dari sini bahwa 95% populasi itu mempengaruhi total impor. Kalau yang lainnya ini belum tentu mempengaruhi karena p-value-nya lebih dari 5%. Gitu. Itu ya. Nah, ini kalau uji modelnya gitu ya, mempengaruhi atau tidak. Kemudian kalau kita mau ngecek tadi asumsi-asumsinya gitu. Nah, di sini kita bisa cek nih asumsinya. Dari grafik-grafik yang tadi kita lihat ya. Ini kalau satu-satu
Nih ya. Tadi kalau dari uji T hanya populasi ya yang mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat grafik gitu ya, grafik antara populasi dan total impor, ini memang kelihatan ya, kelihatan dari gambarnya itu berhubungan linear gitu, ada garis linearnya nih. Nah, sementara kalau kita lihat yang lain, nih seperti kurs dolar. Kurs dolar ini nggak ada linearnya, relatif konstan gitu ya. Makanya ketika kita uji T, tidak signifikan tuh hubungannya gitu. Nah, PDB juga sebenarnya kelihatan nih, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini residual plotnya. Satu-satu. Nah, terus gimana kalau kita melihat tadi asumsi-asumsi? Nah, tadi kan dia harus harus modelnya itu harus distribusinya harus normal. Nah, kita bisa cek dari nilai grafik gitu ya, grafik normalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sampel persentil dari biasnya kita sandingkan dengan nilai total impor. Nah, ini kan mendekati garis linearnya ya, titik-titik ini. Titik-titik ini mendekati garis linear. Sehingga untuk normal, untuk uji kenormalan gitu ya, asumsi kenormalannya terpenuhi dari sini. Nah, ini juga untuk populasi line fitnya ini juga terpenuhi ya untuk yang populasi. Terus sisaannya, plot sisaannya ini menyebar gitu ya. Kalau kita mau cek tadi sisaannya covariance-nya itu sama dengan 0, itu artinya menyebar gitu ya, tidak membentuk pola. Nah, maka ini juga asumsinya terpenuhi. Nah, kalau untuk multikolinearitas, cara ngeceknya bagaimana? Jadi, kalau dari sini, dari hasil Excel itu kita nggak bisa cek ya. Mau tidak mau kita harus cek satu persatu variabel. Apakah ada multikolinearitasnya atau tidak. Nah, kita bisa coba cek nih dari sini manual aja kalau di Excel. Soalnya kalau di data analisis ini ada multikolinearitas. Nah, ini kan ada pilihan korelasi ya. Kalau mau pakai data analisis juga ada pilihan korelasi. Ini teman-teman bisa klik korelasi. Tadi ke menu data analisis, klik korelasi. Kemudian pilih ini, yang X-nya aja. Saya pilihnya sampai tahun 2011. Klik label inverse row-nya. Kemudian output range-nya saya ke new worksheet aja. Oke. Grupnya by kolom. Nah, ini ya, muncul. Teman-teman muncul? Sudah muncul atau belum? Oh iya, yang mau sholat, teman-teman yang di sholat aja ya. Saya belum maghrib. Teman-teman sudah muncul ini yang korelasinya? Iya, Bu. Oke. Nah, untuk ngecek multikolinearitas itu kan tadi kita bisa lihat apakah ada korelasi yang besar gitu.
Nah, korelasi yang besar itu kan mendekati 1. Nah, kalau kita lihat di sini yang mendekati 1 itu kurs dolar dengan PDB. Ya, korelasinya 0,6. Maaf, ini nggak terlalu sih. Populasi dengan PDB ya, yang sangat besar. Jadi populasi dengan PDB itu korelasinya 0,84 gitu. Jadi mendekati 1 itu sangat besar gitu. Jadi kelihatan di sini bahwa ada terjadi multikolinearitas. Makanya kemungkinan gitu ya, kemungkinan interpretasinya bisa salah tadi. Jadi bisa jadi yang di sheet ini nilainya kan tadi korelasinya negatif ya. Kalau kita lihat PDB dengan kurs dolar ya tadi. PDB dengan populasi. Kalau kita lihat PDB, nah itu kan tadi hubungannya negatif ya. Nah sementara kalau kita lihat di grafik PDB dengan total impor, padahal hubungannya positif gitu. Tapi karena tadi terjadi multikolinearitas gitu ya, multikolinearitasnya terjadi di PDB dengan populasi. Nah, salah interpretasi nih dia buat yang PDB. Di modelnya itu dikatakan bahwa PDB-nya semakin turun, maka total impornya semakin naik. Padahal dari datanya saja gitu ya, dari analisis deskriptifnya, hubungannya itu semakin naik PDB, harusnya total impornya semakin naik, bukan turun gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa modelnya ternyata nggak benar loh, karena asumsinya tidak terpenuhi semua. Asumsi multikolinearitasnya tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan dugaan koefisiennya itu salah. Sehingga mengakibatkan asumsi kita gitu ya, hubungan, kita kan mau melihat hubungan juga nih, selain dengan dugaan, kita mau lihat hubungannya. Nah, hubungannya itu ternyata menginterpretasikannya salah. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman atau lagi sholat nih? Maaf Bu, tadi lagi sholat jadi tertinggal. Kenapa bisa itu yang di sheet yang baru ada tabel begitu Ibu? Oh Ya, ini, oke saya ulang ya. Jadi tadi kita kan mau lihat, kita mau ngecek multikolinearitas ya. Nah, untuk mengecek multikolinearitas itu kan ada korelasi antar variabel X-nya. Jadi ini adalah tabel korelasinya. Nah, cara memunculkannya itu ke data analytics tadi, di tab data analytics, kemudian pilih correlation. Sudah? Tadi yang nanya Hai Syura ya? iya Bu. Ya, Hai Syura sudah? Range-nya dari... Ntar dulu, ini udah ya, kamu udah ya? Oke. Nah, input range-nya ini yang variabel X-nya. Jadi dari B1, kalau saya B1 ya, ini ya. Dari B1, nama kolomnya sampai yang ini. E14. Variabel X-nya aja. Kemudian grupnya by column.
Ini Oh, grupnya oke. by column. Kemudian labels in first row. Sudah? Sudah, Nah, Bu. ini outputnya mau Sudah diletak muncul. di mana? Sudah muncul? Iya, Bu, sudah. Nah, cara ngelihatnya itu ini hubungan antara PDB dengan PDB, otomatis satu dong. Terus ini korelasi antara rata-rata inflasi dengan PDB, rata-rata inflasi dengan rata-rata inflasi. Hubungan kurs dolar dengan PDB itu 0,63. Terus ini hubungan korelasi antara kurs dolar dengan rata-rata inflasi. Nah, yang kita lihat di sini berarti kan nilai korelasi yang tinggi atau mendekati 1 atau minus 1 gitu ya. Mendekati 1 atau minus 1 artinya punya nilai korelasi yang tinggi. Artinya terdapat hubungan yang tinggi gitu ya. Terdapat hubungan yang tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini yang tinggi itu 0,8 mendekati 1 kan? Jadi ada hubungan nih antara populasi dengan PDB gitu. Nah, ini menyebabkan berarti terindikasi model kita terjadi multikolinearitas gitu antar variabel PDB dan populasi. Jadi ada multikolinearitas nih antar variabel X-nya. Nah, tadi multikolinearitas menyebabkan interpretasi koefisien regresinya tidak tepat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, interpretasi hubungan antara PDB dengan total impornya ini berhubungan negatif. Padahal ketika kita lihat datanya gitu ya, kita lihat gambarnya, ini kan ada grafik PDB dengan total impor. Padahal kalau kita lihat dari grafik datanya ini, PDB dengan total impor itu punya hubungan yang positif gitu. Tapi karena PDB dengan populasi gitu ya, PDB itu tadi ada hubungannya dengan populasi yang sama-sama variabel X, itu menyebabkan nilai koefisien regresi si PDB gitu ya, terinterpretasi salah nih. Hubungannya jadi negatif, padahal kalau kita lihat datanya harusnya hubungannya positif. Gitu. Jadi model kita ini belum tentu tepat untuk menduga, gitu ya, untuk menduga si total impornya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat rata-rata inflasi misalkan, rata-rata inflasi ini kan hubungannya negatif ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata inflasi ini dia menyebarnya tidak linear gitu. Tapi ini menggambarkan hasil dari uji T-nya juga nih bahwa p-value-nya itu lebih dari 5%. Kayak gitu. Jadi tidak signifikan nih bahwa ada hubungan antara rata-rata inflasi dengan total impornya. Kayak gitu. Nah, kalau ngecek autokorelasi gimana? Autokorelasi juga kita bisa cek nih nilai autokorelasinya dari data analisis tadi pakai korelasi antar row-nya. Coba ya, kita coba. Nah, ini pilih yang input range-nya tahun. Satu-satu ya. Group by-nya rows. Nah, kalau mau autokorelasi harus satu-satu variabel ya.
Oke, ini BPDB. Nah, kalau kita lihat PDB ini juga ada autokorelasi antar tahunnya. Kalau kita lihat nih, nilainya mendekati 1. Ibu tidak bisa. Saya Ibu. Gimana? Nggak bisanya gimana? Nabil having trouble di situ. Coba kamu mau share screen nggak? Share screen. Bagikan. Ya, klik dulu data analisis. Kayaknya masih kebuka itu menu data analisisnya. Isyura. Coba di minimize dulu Excel-nya. Bagaimana? Coba klik lagi data analisis, bisa nggak? Nggak usah diblok, harusnya dia bisa. Nah, kayaknya tab data analisisnya udah kebuka deh. Coba kamu minimize dulu Excel-nya. Bagaimana Bu? Ya itu diklik yang itu. Minimize dulu. Minimize. Minimize itu yang nah ya itu. Belum ya? Ini nggak bisa annotate ya. Satu kali Pi. Kamu minimize dulu Excel-nya coba. Oh, itu udah bisa. Div. Tapi kliknya jangan cuma tahunnya. Jadi klik tahun sama PDB. Oh, Nama kolomnya nggak usah. Nah, oh begini. tuh ada tahun. Tapi kok begini?
Saya nggak lihat tab data analisisnya muncul. Kamu bloknya datanya itu dari tahun sama PDB ya. Kamu nggak share tabnya ya? Tidak tahu, Bu. Coba klik data analisis lagi. Nggak ada pilihannya tadi. Ini, Bu. Muncul di Enggak. laptopku. Di layar saya nggak muncul. Coba kamu share screen-nya. Oh. Tadi udah muncul kan ya? Coba ya. Saya share ya. Nih, kamu pilihnya data analisis. Ini correlation muncul ya. Nah, labels in first column-nya diklik, group by-nya call rows. Kemudian, oke. Nah, munculnya kayak gini. Muncul nggak? Sama. Sementara dicoba, Bu. Data. Oke. Kalau udah muncul, mungkin tadi dari sini belum kelihatan histogram nilai errornya ya, residualnya ya. Tadi kan kita mau asumsinya salah satunya adalah residualnya itu membentuk kurva normal gitu ya, atau errornya itu berbentuk normal gitu. Errornya harus normal. Nah, kita bisa pakai ini aja nih buat ngecek apakah kurvanya normal atau tidak. Waduh, apa dia jadi gini? Hey Syura, tadi sudah berhasil? Iya, Bu. Ya ya. Nah, tadi kalau kita mau ngecek kurva sisanya itu 0, kita bisa cek pakai histogram residualnya. Nah, ini cek di sini.
Kenapa dia gini? Nah, maaf ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Nah, kalau kita gambarkan grafik residualnya gitu ya, ini tidak terlalu normal gitu ya garisnya ya. Nah, kalau kurva normal itu kan harusnya gini ya, apa namanya, seperti setengah lingkaran gitu. Nah, kalau ini tuh ada yang di atas, kemudian dia ke bawah, ke atas lagi gitu. Jadi tidak nilai sisanya itu tidak mendekati kurva normal. Nah, sehingga modelnya ini kemungkinan tidak memenuhi asumsi kenormalannya. Gitu. Tadi ada multikolinearitas, kemudian autokorelasinya juga ada gitu ya. Nah, sehingga model yang kita hasilkan dari total impor, kemudian PDB, rata-rata, kurs dolar, dan populasi, model ini sepertinya kurang tepat untuk menggambarkan hubungan dan juga mencari dugaan total impor gitu. Mungkin kita bisa mengganti variabelnya gitu ya, karena tadi ada beberapa variabel yang ternyata setelah diuji dengan uji T, itu yang berpengaruh secara signifikan mempengaruhi itu hanya populasi, sementara yang lainnya tidak. Jadi kita bisa apa namanya bisa mengganti variabel yang lebih apa namanya lebih mempengaruhi gitu ya atau mencari variabel lain gitu yang mungkin mempengaruhi si total impornya. Atau kalaupun kita mau yang data yang kita punya hanya variabel ini gitu ya, kita tidak punya data lain nih untuk memprediksi atau untuk menduga si total impor gitu. Kita bisa melakukan merubah modelnya gitu ya atau merubah datanya, mentransformasi datanya. Salah satunya bisa dengan cara seperti itu. Jadi untuk pengecekannya ini sudah mudah-mudahan sudah bisa semua ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum selesai? Sepertinya sudah jelas, Bu. Sudah ya. Oke, mungkin sampai sini dulu asumsi apa namanya kuliah kita hari ini terkait dengan asumsi untuk regresi linear berganda. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas hari ini sampai malam. Mohon maaf ya kalau kelasnya sore. Mudah-mudahan di hari Minggu ini kita bisa mulai kelasnya pagi ya teman-teman ya. Ya Bu. Oh ya Mbak. Bu, mau maaf terlambat masuk, Bu. Mohon maaf ini Bu terlambat kita Bu. Saya sama Nursida. Kenapa Resa? Kamu ikut lomba? Ikut Lomba Ibu, ini lomba debat ya? KDNI. Lomba apa? Debat. Lomba debat Bu KDNI. Wih, Masya Allah. Udah level, udah sampai mana? Kampus atau? Kampus, masih kampus ya Resa ya? Oh, Level FMI, Pak. oh itu ini Mas, Universitas. universitas. Iya. Iya, Bu. Wih, keren. Semoga Boleh menang ya. diabsen ulang mungkin Bu Nisa? Oh iya Mas, Ah. kita absen ulang ya teman-teman ya. Tadi ada beberapa yang belum hadir. Oke. Nursida izin ya? Apa udah masuk Ada Nursida? sama. Udah Bareng ya? sama Resa. Bareng sama Resa ya. Risah? Risah kemarin izin karena orang tua, bukan orang tua, ada kemalangan. Risah apa masih di kampung? Iya, Bu. Oh masih belum masuk ya? Iya, Bu.
Nopanri Arwan Pasau. Nopanri belum ada ya? Nopanri nggak hadir. Rabiah Al-Adawiyah. Rabiah juga nggak ada. Nggak ada, Bu. Ada ya. Alwan Duta Putra. Alwan juga kemarin nggak hadir. Nggak ada juga, Bu, di Nggak di ada ya. peserta. Musparti juga nggak ada. Ya, Bu, nggak ada, Bu. Resa udah masuk ya? Ya, Bu, udah masuk. Resa masuk. Intan. Hadir, Bu. Oh, Intan hadir. Imran juga nggak hadir. Imran juga nggak ada, Bu. Udah. Si Mas berarti yang nggak hadir 1, 2, 3, 4. 3 emang nggak masuk dari pertemuan kemarin ya? Oke. Yes. Saya masih di kampus loh ini. Wah, keren. Masya Allah. Jadi kalau ada yang nanti misalnya ini mau join ke kampus saja. Semangat, Pak Hijrah. Kurang apa namanya kuotanya atau apa, silahkan ke kampus ya. Ya, silakan. Ditungguin sama Mas Hijrah di kampus. Semangat, Pak Hijrah. Oke, selanjutnya mungkin boleh screenshot. Jadi semuanya bisa open kamera. Ini obligation ya, kewajiban dari Buat laporan nih. buat laporannya nanti. Ya, Jelek sekali Mi muka Pak dari pagi tidak pernah ganti-ganti. nggak apa-apa. Oh, masih glowing Reza. Kayak upau. Habis ikut debat semakin glowing. Benar argumentasinya, Bu. Hah? Kurang apanya? Argumentasi. Ya tahu. Kamu Banyak debat kawan apa, Reza? Bahasa Indonesia, Bu, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Oh, tentang apa tuh topiknya? Tadi untuk di babak pertama itu tentang Dewan ini agresif terhadap peningkatan perempuan pada pendidikan tinggi dan berkarir pada pendidikan STEM. Kemudian yang untuk babak kedua tadi saya mengambil mosinya itu tentang apa tadi yang panjang ya. Tadi kulupa dua yang ketiga yang babak ketiga Bu tentang Bu. Ya, nanti lanjut di grup WA aja, lanjut di grup WA. Oke. Udah siap semua ya? Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Aduh, berubah lagi ya. Oke. Saya save dulu. Oke. Next. Gimana, Bu? Nggak pernah dikirim di grup, Pak. Oh iya, nanti saya kirim. Oke. Materinya juga nanti saya kirim di grup aja ya, teman-teman. Ini sudah asumsi udah semua ya, Bu ya? Heteroskedastis udah, Mas. Udah semua ya? Asumsi tadi udah. Minggu depan soalnya ininya materinya masuk ke ini kalau saya lihat. Bentar. Saya kira konsumsi, Pak. Asumsi paling.
Iya, Konsumsi. caranya konsumsi.